cacing salah. Boleh kita membanggakan
dengan pemberian Allah. Mestinya diberi kenikmatan bukan membanggakan diri, tapi wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun dan permusuhan. Ia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Mohon penjelasan pada kalimat sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang jelas apa nih yang jelas? Berlaku adil itu adil baik, dan yang dulu kamu campurkan dikatakan ini baik semua, dolim itu namanya. Ya, sengaja mencampur adukan yang baik dengan yang buruk terus dijual dengan harga yang baik seolah-olah ini baik semua, dan dolim. Mengurangi takaran itu termasuk dolim, mengurangi timbangan termasuk dolim. Kalau berdagang yang adil tepati, kalau mengukur ya, takaran atau timbangan tepat pada ya, 1 kilo ya 1 kilo betul, jangan dikurangi 1 on pun, tempat yang semestinya. Kalau kamu jual bensin misalnya 1 liter ya 1 liter betul ya. Jual gula pasir misalnya 1 bungkus plastik itu katanya 1 kilo ya 1 kilo betul. Jangan 1 kilo ditimbang ternyata kurang 1 on, itu dolim ya. Bawahnya di ayat 177 dari surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakin, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Hanya Allah semata. Kamu menghadap timur waktu dulu, menghadap ke Baitul Maqdis itu. Sekalipun kamu menghadapkan wajahmu ke barat, tapi kalau tidak didasari dengan keimanan, bukan suatu kebaikan. Kita sholat tapi tidak didasari keimanan. Ada nggak orang sholat tidak didasari keimanan? Ada orang datang ke masjid bukan benda, bukan menyatakan diri orang iman, jangan kamu hanya memilih Islam, kamu pilih salatnya saja, zakatnya tidak mau ya. Kemudian menolong orang miskin tidak mau, membantu anak yatim yang telantar tidak mau ya. Itu sudah ditinggalkan, semuanya diusahakan untuk diamalkan, itu baru kamu dinamakan kebaikan. Apalagi sholat itu tanha anil fahsya munkar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan mungkar. Kamu sholat tapi perbuatan keji kamu lakukan, kemungkaran yang lain kamu lakukan, sholat itu tidak berguna, tidak berfungsi sholat itu ya. Kalau orang sholat itu adalah untuk kedamaian, untuk kebersamaan, kerukunan, nah itu sholat. Sekarang semua yang mungkar itu tadi dilarang oleh Allah. Nah, sholat itu mencegah dari yang mungkar. Nah, kalau sholat, orang sholat ini baik, tapi sholat harus menjiwai dalam kehidupannya. Hilang dari sifat kebakilan, hilang dari sifat kesombongan. Gak punya uang, tenang-tenang aja, wis bos pangan saeneng itu. Ketika sholat, sing dipangan sing ora ini. Kalau dulu wong sampai jam 1 langsung ramakan ya keluar. Enggak.
Angan nyambi dengarkan radio lihat lima kan boleh. Berapa kali sih leboknya. Apalagi teman. Kalau di NTA ini kalau ada orang zina itu di Jawa, ikut jangan jadi temannya. Walaupun kemarin teman akal, kalau dia berbuat zina putus, nggak boleh nyambung lagi. Kalau dia tadinya ngaji keluarkan dari pengajian. Itu hukuman sosial oleh MTA. Insya Allah nanti rasakan sendiri hukumannya. Kan nggak boleh punya teman semacam itu. Ya, apalagi misalnya dia sudah ngaji kok zina, berarti kan orang kurang ajar banget. Tahu salah, tahu zina itu dosa besar, minal kabair, dosa besar itu, nah kok dilanggar? Nah kalau dia belum ngaji mungkin karena tidak tahu. Nah, setelah tahu dia bertobat, kalau sudah ngaji. Nah dikandani kalau dia tidak orang bodoh, tidak ngerti linggih, tidak lupa, gimana? Nah orang yang jarak itu susah diperbaiki. Kita lebih baik nggak punya teman semacam itu, gitu. Apalagi dan hartanya kepada kerabat dan anak yatim, atau harus diberikan di luar zakat, Ustaz? Ya, di luar zakat. Zakat itu bukan hartamu. Kalau kamu mengeluarkan zakat berarti sudah memberikan harta, bukan. Itu harta orang lain. Allah memberikan harta kepadamu, itu sebagian itu miliknya orang lain. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita makan haknya orang lain. Jadi kita keluarkan, bersihkan, ya, bersihkan dari haknya orang lain. Nah, jadi kadang-kadang orang kan kalau sudah mengeluarkan zakat seolah-olah saya berjasa mengeluarkan zakat, bukan. Itu kalau kamu tidak mengeluarkan zakat berarti kamu merampas haknya orang lain. Kalau kamu keluarkan zakat baru kamu memisahkan antara hartamu dan harta orang lain, kamu pisah. Nah, baru kalau kamu nanti mau memberikan itu memberikan dari hartamu sendiri. Kalau dari zakat itu bukan hartamu, memberikan. Kalau mau memberikan sedekah, ya, menolong anak yatim dan sebagainya, jangan diambilkan dari zakat. Anak yatim itu tidak punya hak zakat. Kalau orang miskin punya hak. Maka kalau kamu keluarkan zakat, kalau kamu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, jangan bersedekah kepada orang yang perutnya kenyang, nggak butuh. Nggak boleh ya, terutama yang agak berusaha makan, sih melarat-melarat, undang semua. Sak makan bareng gitu loh. Kamu perutnya kenyang-kenyang, perutnya kamu undang, mulai akhirnya nyendak kadang-kadang ya subhane mau sithik rantai ajane farek jadi tidak dosa. Tapi kalau diundang walimahan tanpa udzur syar'i, saudara tidak datang, itu dosa. Wajib datang. Tapi kalau resepsi itu tidak boleh datang, boleh tidak. Resepsi tapi kalau wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa halumu anhum wa yajhaluna alayya wa qala lain kunta kama qulta maka annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kerabat, tetapi mereka itu memutus hubungan denganku. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika benar sebagaimana yang kamu katakan itu, maka seolah-olah kamu menyuapkan bara api ke mulut mereka, dan Allah akan selalu menolongmu dalam menghadapi mereka selama kamu tetap bersikap demikian. Setelah kamu menyuapkan bara api ke mulut mereka, yang saya tanyakan, seolah-olah menyuapkan bara api ke mulut mereka, padahal kita berbuat baik kok di mulut mereka jadi bara api, Ustaz. Ya, kamu berbuat baik tapi tidak membalas dengan keburukan. Ya, jadi kan apa yang kamu perbuat itu Mulal haqqa wa in kana murrah.
Wausani an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billahi fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Rawi Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar ia berkata, kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku dengan beberapa kebaikan. Beliau mewasiatkan kepadaku agar hubungan sanak saudaraku, meski beliau mewasiatkan kepadaku supaya karena Allah aku tidak takut salah kepadaku, supaya aku berkata yang benar meskipun pahit akibatnya. Dan beliau mewasiatkan kepadaku supaya memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya simpanan dari simpanan surga. Berkata jujur. Sudah jelas ya? Qulil haqqa walau kana, katakan yang sebenarnya walaupun yang buat baik. Apalagi kalau kamu mengatakan yang benar kok ada orang tersinggung, ya kan? Kamu berkata yang benar, ada orang tersinggung. Nah, tersinggung dari kebenaran itu orang yang beruntung. Dengan Quran diterangkan apa adanya, tambah bencinya dengan Quran itu. Tambah bencinya. Kekafirannya yang sudah ada. Ada kan? Suka mengkafirkan.
dunia rasa bayar. Ibadah haji itu tidak ada biaya kalau rumahmu dekat Ka'bah sana. Ya. Kalau di sini bukan biaya haji, biaya naik pesawat itu. Ini haji ini kan orang bayar. Dan untuk bisa ke sana, ya, harus bayar ongkosnya itu. Ya, kamu mengongkosi bapakmu supaya bisa ibadah kan lebih baik. Apalagi Kata dia, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah ia memuliakan kamu. Bagaimana bila yang pertama tali silaturahmi, dan bagaimana kalau saya tidak usah menengok ibu padahal saya kangen besar. nah gue dua ibu ya kayak ngono gitu. Ya. Itu datangnya itu tujuannya menasihati ibu. Kasihan kalau sampai mati dalam keadaan semacam itu, mesti nasihatnya diusahakan. Ya. Dimengertikan tentang agama. Sering didatangi, didakwai, syukur tidak rumah radio atau haji kalau mau, ada dengan baik. Walaupun suami mata itu oleh apa yang mau itu anak itu tidak jadi suaminya berapa tahun nanti gue anak saya anak itu berjalan. Ya. Selama sekian tahun jadi suaminya maka kan yang ngapain. Sedang Allah mengatakan walakan sahul fadlah kainakum suami itu kalau sudah berselisih jangan melupakan kebaikan di anak, jangan kejelekan. Maka perlu ngerti agama. Kalau tidak ngerti agama ya seperti itu. Melampiaskan hawa nafsu yang tidak baik. Apalagi Saya seorang pemuda sudah beristri, tetapi belum mempunyai anak. Sebelum punya istri, saya dekat dengan orang tua. Setelah punya istri, agak jauh hubungan saya dengan orang tua. 1 bulan atau 2 bulan kadang baru menjenguk orang tua. Saat ini ibu saya sakit karena kecelakaan. Tangan kanan dan kirinya mengalami retak. Satu kali saya mengantar ke rumah atau ke rumah sakit. Sampai sekarang saya tidak menjenguk lagi. Jadi tidak tahu keadaan ibu sembuh atau belum. Saya saat ini ikut mertua. Jarak rumah orang tua dengan rumah mertua kira-kira perjalanan 4 menit naik sepeda motor. Pak Ustadz, apakah saya termasuk anak durhaka karena tidak memperhatikan ibu yang masuk ke kendaraan selalu dua. Apalagi masa lalu saya pernah pacaran sampai minta izin orang tua ingin berkeluarga. Akhirnya diizinkan juga. Dengan itu anak zina sudah besar, ya sekitar umur. Karena kecerobohanku, lalu saya ingat padahal sudah beragama Islam, kok masih berzina. Di waktu lain, tiba-tiba kok ada pengajian aneh. Karena ingin tahu, saya langsung masuk ke majelis. Akhirnya aku sama istri ikut ngaji di MTA. Pertanyaan, bolehkah saya jadi wali anak itu? Karena di pangkuanku sebagai bapak dan mengasuh tahun kelahiran dan sudah melaksanakan atau taubat masa yang ku kerjakan lalu atau masa lalu. Mohon tausiahnya. waktu itu kamu ya sebagai wali yang menikahkan apa bukan? Wali kan? Kalau kamu yang menikahkan tidak sah. Ya? Karena kamu bukan bapaknya, bukan walinya. Tapi kalau kamu yang menyerahkan aja kepada naib, naibnya yang menikahkan, naibnya menikahkannya, pernikahannya sah. Tapi kalau yang menikahkan kamu sendiri tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah punya istri masih suka zina. Ya. Zina dengan orang lain. Ya. Kenapa yang mendorong kamu? Terus 27 Pak Istri. Dulu belum punya istri
istri, nah mungkin kepingin juga bisa ditahan ya betul. Nah sudah tahu rasanya seperti itu, lalu sih ribut dengan uang dia. Apa yang mendorong kamu itu? Nah, karena setan kan seolah-olah ya ini dengan itu lain, padahal sama. Tapi kita mengatakan kalau kamu tertarik dengan wanita cantik, datangilah istrimu. Ya. Apa yang ada pada wanita cantik itu di istrimu ya ada. Apa yang memulai? Nah, itu maka itu dosa besar. Kalau kamu mau bertobat, taubatan nasuha, taubat betul, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Kamu tadi karena kebodohannya tidak mengerti, enggak usah butuh-butuhnya orang Islam. Kalau zina itu dosa mesti tahu. Terus orang tahu ngaji mesti ngerti. Tahu nggak? Kalau kau ngerti ngono kira dosa, saya rasa selingkuhan ora dosa. Kenapa data selingkuhan limpah kene sing kira nang omah? Tahu. Maka itu kalau kamu sudah merasa menyesali bertobat, ya sudah sampai mati, jangan diulangi lagi kepada siapapun. Yang kedua, ini nih perbuatan